Laptop ini kenceng, lega, tapi tetap ringan. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, kenalin, ini adalah Huawei MateBook D16, laptop 16 inci pertama dari Huawei yang ngebawa mesin kenceng, yaitu Intel generasi ke-12 seri H. Prosesor yang biasanya dipakai ya sama laptop-laptop gaming. Yap, kali ini Huawei ngehadirin ke laptop baru mereka yang didesain bukan buat main game. Mereka ngedesain laptop ini ya buat orang kasual, orang kantoran yang pakai laptop ya cuma buat kerja normal. Lihat aja desainnya, nggak ada gaming-gamingnya sama sekali. Emang sih bodinya ini kelihatan gede banget ala laptop gaming. Tapi kalau kalian udah pegang bodinya, MateBook D16 ini itu masuk ke kategori ringan ya buat ukuran laptop 16 inci. Bobotnya ini cuma 1,7 kg aja. Beda jauh lah sama laptop 16 inci lain yang beratnya bisa lebih dari 2 kg. Bahkan bisa sampai 2,5 kg kalau tipenya itu laptop gaming. Nah, ngomong-ngomong bodinya ini berbahan aluminium ya. Desainnya polosan aja, paling ada logo Huawei yang kerasa gede banget ketimbang seri D14 yang pernah kita bahas sebelumnya. Mungkin kalau dikecilin lagi bisa tambah lebih cakep kali ya. Di sisi kiri laptop ini kita bisa nemuin ada dua port USB-C yang sekalian bisa dipakai ngecas. Plus yang tengah ini bisa jadi display port juga. Terus ada port HDMI 2.0 dan ada lubang jack 3,5 mm. Dan kalau di sebelah kanan ini masih ada USB-A 2.0 sama 3.2 Gen 1. Nah, ketika laptopnya ini kita buka, kita tuh langsung disuguhin sama layar 16 inci yang bener-bener lega. Buat bezel juga termasuk cukup tipis nih dengan screen to body ratio di 90%. Di bagian atas ini masih bisa diselipin webcam yang resolusinya 1080p ya. Buat outputnya ini lebih oke dari laptop kebanyakan yang masih 720p. Untuk kualitas perekaman webcamnya, ya hasilnya seperti ini. Menurutku ini udah ada di atas rata-rata laptop kebanyakan ya yang resolusinya masih biasanya 720p. Di Huawei MateBook D16 ini udah 1080p. Ditambah kalau kita juga dapat pencahayaan yang bagus, hasilnya ya ini kelihatan lumayan sih. Terus buat perekaman suaranya, tadi aku udah dengerin, hasilnya oke. Jujur ini rekaman kedua ya, rekaman kedua. Karena tadi yang pertama cuma mau ngetes kualitasnya kayak gimana, dan ya overall oke lah buat kualitasnya, dan ini udah bisa diandelin banget misal buat dipakai call meeting dan lain sebagainya. Sisanya kalian bisa nilai sendiri ya buat kualitasnya seperti apa, dan ya udah gitu aja. Di sini ada Huawei Control Panel yang bisa setting kamera ala-ala webcam eksternal. Biasanya kalau webcam bawaan gini itu nggak ada settingan beginian. Di sini kita bisa pilih buat auto centering biar kamera tuh serasa kayak ngikutin kita. Padahal ini cuma hal simple nge-crop rekamannya karena ya kameranya ini termasuk lebar. Di sini kita juga bisa ganti efek background tanpa harus pakai green screen. Hasilnya ya lumayan lah selama kondisi cahaya ini cukup. Oke, balik lagi ke layarnya. Layarnya ini lega banget, 16 inci. Layar segini sih dijamin puas banget ya buat dipakai. Apalagi rasionya juga udah 16:10 yang bikin kerasa lebih luas lagi karena layar tuh berasa lebih tinggi. Buat resolusi ini Full HD Plus 1920 x 1200 pixel dan maksimum brightness-nya ini ada di 300 nits. Nggak terlalu asik lah buat dipakai outdoor, tapi paling nggak layarnya ini nggak glossy ya, jadinya nggak tumpah-tumpah. Buat layarnya ini juga diklaim udah 100% sRGB. Nilai lebih juga buat yang mau pakai laptop ini buat dipakai ngedit foto atau video. Udah oke lah buat para konten kreator. Terus buat refresh rate ini ada di 60 Hz karena ya sasaran Huawei emang buat orang yang kerjanya kayak buat ngedit foto, ngedit video, atau orang kantoran yang ngetik-ngetik Word atau Excel gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ngetik, keyboard dari D16 ini itu full size ya. Manfaatin banget bodinya yang gede biar nggak mubazir. Di sini ada 4 tombol ekstra juga yang fungsinya sebagai shortcut, kayak buka kalkulator, AI search, minimize, dan matiin kamera. Di pojok kanan kita juga bisa nemuin ada tombol power yang sekaligus jadi sensor sidik jari buat login. Untuk kualitas keyboardnya ini sih mantap ya, enak banget buat dipakai ngetik. Travel distance-nya ini juga oke. Ada backlit juga dengan 2 tingkat kecerahan yang secara keseluruhan udah enak lah buat dipakai harian. Buat touchpad ini udah termasuk gede ya, cuma masih kerasa sisa ruang yang banyak karena emang bodi si laptop ini tuh gede banget. Posisinya agak ke kiri, tapi buat aku pribadi ini pas buat dipakai, cukuplah sama tangan kanan yang biasa buat dipakai gerakin kursor.
Lanjut buat performanya, ini dibekali dengan prosesor Intel generasi terbaru, di mana yang hadir nanti bakal ada dua pilihan. Pertama Intel Core i5 12450H, dan yang kita bahas sekarang ini yang i7 punya, i7 12700H. Yap, seri H, seri kencengnya yang biasa dipakai di laptop gaming. Buat TDP-nya sendiri ini 40 watt. Untuk grafik, ini pakai Intel Iris Xe, RAM-nya 16GB, LPDDR4X Dual Channel, SSD-nya 512GB, M.2 NVMe PCIe Gen 3 yang kecepatan bacanya udah oke di 3000-an Mbps, dan kecepatan tulisnya ini ada di 2000 Mbps. Buat kerjaan harian kayak ngetik-ngetik, browsing, dan segala macamnya ini udah aman banget, nggak ada masalah. Terus buat dipakai kerjaan konten kreator kayak aku gini, misal kayak ngedit video, ini udah cukup enak. Kebantu banget sama Intel generasi ke-12 seri H-nya itu. Di sini aku pakai software Sony Vegas ya. Ngerender video 10 menit Full HD 30 fps itu bisa dapetin waktu di 5 menitan aja. Buat perbandingan, laptopku sebelumnya yang harganya 20 jutaan, terus pakainya Intel Core i7 1165G7, ini nyelesain render dalam waktu 20-30 menit. Bisa kelihatan lah kalau prosesor gaming di D16 ini itu emang ngangkat banget. Terus buat dipakai game-game santai yang nggak butuh graphic card ini juga masih cukup enak. Misal Valorant, ini tuh kita bisa dapetin 90-100 fps yang lebih dari refresh rate layarnya. Terus buat Genshin Impact, ini di settingan medium Full HD, fps yang didapat ini ya cukup kejaga di 50-60an fps. Ya paling nggak laptop ini masih bisa diajak buat ngegeber lah ya sekali-kali. Nunjukin kalau prosesor seri H dari Intel ini bukan sekedar pajangan doang. Nah, karena ini laptop Huawei, tentu aja laptop ini bisa dijadiin super device ya yang bisa kehubung sama perangkat-perangkat Huawei lainnya, kayak smartphone atau tabletnya. Ini juga pernah aku bahas waktu kita bahas MacBook D14 dulu. Cek aja ke sana kalau kalian pengen dapetin detail dari Huawei Share ini. Intinya ini adalah ekosistem Huawei ya yang bisa maksimal kalau kita punya perangkat lainnya dari Huawei biar kerjaan tuh makin enak lagi buat dikerjain. Kesimpulannya, laptop ini ya adalah laptop yang mendukung banget buat produktivitas. Buat kerjaan yang ngandelin performa kayak ngedit-ngedit video ini juga masih bisa diajak jalan. Buat harganya juga tergolong murah nih buat apa yang bakal kita dapat, dan detailnya bisa kalian cek aja dari deskripsi video ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.